Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dalam sebuah keluarga ketika salah satu anggota keluarganya melahirkan seorang bayi, biasanya disambut dengan senang dan gembira. Masing-masing mengucapkan tabrik, mengucapkan selamat, dan kemudian bentuk kesenangan itu diungkapkan dalam bentuk doa dan harapan. Karena kelahiran adalah sebuah harapan untuk masa depan. Akan tetapi berbeda dengan kelahiran Sayyidah Zainab alaiha salatu wassalam. Ketika Sayyidah Zainab dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian diserahkan kepada kakeknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tentu harapannya adalah memberikan kegembiraan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat bayi yang baru dilahirkan itu dan diciuminya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan Fatimah bertanya, "Ma yubkika ya abati? La abqallahu laka 'ainan." Wahai ayahku, apa yang membuat engkau menangis? Semoga Allah menghiburmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Fatimah, i'lami inna hadzal binta ba'di wa ba'daki sawfa tansabbu 'alaiha al-masa'ib war-razaya." Rasulullah menjawab kepada putrinya, "Wahai Fatimah putriku, ketahuilah bahwa bayi perempuan ini kelak nanti setelah aku dan engkau meninggal, ia akan akan ditimpa berbagai bencana dan penderitaan." Dan ketika Sayyidah Fatimah alaihi salatu wassalam meminta kepada suaminya Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam untuk memberikan nama putrinya yang baru lahir itu, Imam Ali enggan untuk memberikan namanya. Dengan rasa penuh rendah hati, beliau mengatakan, "Ma kuntu li asbiqa Rasulullah." Saya tidak bisa untuk mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Imam Ali bin Abi Thalib menyerahkan putrinya ini kepada Rasulullah untuk memberikan nama, Rasulullah juga menjawab, "Ma kuntu li asbiqa Rabbi." Aku tidak bisa mendahului Tuhanku. Lalu saat itu turunlah Jibril membawa kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Sammi hadhil walidah Zainab, faqad ihtarallahu laha hadal isma." Jibril berkata kepada Rasulullah, "Berikanlah nama ia dengan Zainab, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan nama itu." Lalu Jibril menceritakan apa yang akan terjadi kepada Sayyidah Zainab. Penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, dan bahkan bencana diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra kemudian menangis. Salman Al-Farisi yang tadinya datang untuk mengucapkan selamat kepada Sayyidah Zainab, kepada Sayyidah Fatimah dan Amirul Mukminin, mendengar berita dari Rasulullah, ia pun ikut menangis. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang Sayyidah Zainab, maka kita akan tentunya tidak mampu untuk mengungkap rahasia dan hakikat pribadi Sayyidah Zainab.
Sayyidah Zainab kepribadiannya memiliki berbagai dimensi. Di antara dia adalah seorang alim, wanita yang menguasai ilmu agama, memiliki ma'rifat kepada Allah yang amat dalam. Bahkan seperti diungkapkan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, sebagai kesaksian bahwa bibinya itu adalah orang yang memiliki keilmuan yang amat tinggi dan ma'rifat kepada Allah yang sangat dalam. Beliau mengatakan, inna ammati Zainab alimatun ghairu mu'allamah wa fahimatun ghairu mufahhamah. Bibiku Zainab adalah orang yang alim, orang yang memiliki keilmuan tinggi tanpa pernah diajari oleh siapapun. Dia memiliki pemahaman agama yang sangat dalam tanpa dipahamkan oleh siapapun. Sayyidah Zainab memiliki yang disebut dengan ilmu laduni, pengetahuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan karena kedalaman keilmuannya itu, sejarah mengatakan bahwa Sayyidah Zainab punya majelis khusus untuk perempuan, di mana dia mengajarkan tentang tafsir Al-Quranul Karim. Suatu hari ketika Sayyidah Zainab mengajarkan tafsir kepada ibu-ibu, membahas tentang huruful muqatta'ah. Dalam Al-Quran ada huruf-huruf yang disebut misalnya kaf, ha, ya, ain, sad. Imam Ali bin Abi Thalib tiba-tiba datang ke majelis itu dan berkata, wahai putriku, nampaknya engkau sedang mengajar tafsir dan menafsirkan huruful muqatta'ah. Sayyidah Zainab menjawab, iya ya abati, iya wahai ayahku. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai putriku, kalimat kaf, ha, ya, ain, sad adalah ramzun limusibatin tusibukum itrata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan kalimat atau huruful muqatta'ah yang ada dalam kaf, ha, ya, ain, sad itu, wahai putriku, itu adalah simbol penderitaan, simbol musibah yang kelak akan menimpa kalian keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Ali menjelaskan tentang rahasia dan bencana yang akan menimpanya itu. Maka Sayyidah Zainab pun nangis. Sayyidah Zainab adalah seorang perempuan yang mampu menggabungkan, menyatukan antara semangat perjuangan dengan sikap atifiyah, insaniyah, emosional atau perasaan hati disatukan di dalam jiwanya. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki manapun, oleh pria manapun. Hanya Sayyidah Zainab mampu menggabungkan sikap semangat perjuangan dan sikap kasih sayang atau yang kita sebut dengan atifi. Sikap kasih sayang dan perasaan jiwanya disatukan dalam dirinya. Dan karena itu dia pun mampu melangkah dengan tegap, melewati semua bencana, melewati semua penderitaan yang dihadapi oleh Sayyidah Zainab. Dan itu tidak akan pernah dilakukan oleh pria manapun. Satu sisi, Sayyidah Zainab mampu memerankan dirinya sebagai seorang ibu yang penuh cinta kasih sayang, mampu menjaga imamnya, Al-Imam Ali Zainal Abidin, dan juga mampu menjaga para yatim-yatim di Karbala. Inilah kelebihan, salah satu dimensi daripada kehidupan Sayyidah Zahra. Akan tetapi dalam kehidupan Sayyidah Zahra ada dimensi yang sangat menonjol. Dan seluruh para sejarawan mengakuinya, yaitu bahwa ia adalah orang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kuat. Percaya pada rahmatnya Allah. Percaya pada keagungan Allah yang menjadikan seluruh penderitaan dan bahkan semua penderitaan yang diceritakan oleh kakeknya maupun ayahnya di hadapannya menjadi kecil.
Dan karena keimanan yang dia miliki ini pula, maka seluruh orang yang zalim, para penjalim di zamannya, ketika dia menghadapi Sayyidah Zainab, merasa rendah dan hina di hadapan Sayyidah Zainab. Itulah sisi dari sekelumit tentang kepribadian Sayyidah Zainab. Lalu rahasia apa yang menjadikan Sayyidah Zainab mampu menjadi manusia perempuan yang hebat sedemikian rupa itu? Barangkali orang akan menjawab, iya, karena ia adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Dia adalah putri Ali bin Abi Thalib, saudara Al-Imamul Husain. Dia adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah benar bahwa karena dia sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib lalu mampu mencapai pada peringkat kehebatan yang sedemikian rupa itu? Tentu, nasab adalah penting. Akan tetapi nasab tidak akan mampu mengarahkan orang, mengantarkan orang pada peringkat kebesaran dan kehebatan seperti yang diraih oleh Sayyidah Zainab alaihissalam. Umat Islam memandang bahwa Sayyidah Zainab adalah manusia yang hebat. Sejarawan mencatat bahwa Sayyidah Zainab adalah manusia tunggal yang mampu menghadapi berbagai tantangan yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari lebih jauh, sebenarnya kehebatan Sayyidah Sayyidah Zainab alaihissalatu wassalam itu dikarenakan perilakunya, tindakannya, keputusannya, dan gerakan yang diambil sebagai taklif ilahi dalam dirinya. Dan siapapun yang melakukan itu, sekalipun dia bukan putri Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, pasti dia akan mendapatkan kebesaran dan kehebatan seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab alaihissalatu wassalam. Di antara kehebatan Sayyidah Zainab adalah kecerdasan beliau di dalam membaca situasi dan keadaan. Kita lihat di dalam peristiwa Karbala, karena ketika kita bicara tentang Sayyidah Zainab, maka kita tidak akan pernah lepas dari pembicaraan kita tentang Karbala. Sayyidah Zainab memiliki kecerdasan yang sangat tinggi di dalam membaca setiap situasi dan keadaan. Baik itu keadaan sebelum berangkat menuju Karbala, ketika masih di Madinah, ataupun ketika dalam menghadapi perang di tengah-tengah Karbala, atau situasi setelah perang Karbala. Kedua, Sayyidah Zainab mampu di setiap masing-masing keadaan mengambil perannya dan berbuat sesuatu serta memutuskan sesuatu tepat sesuai dengan keadaan masing-masing itu. Dalam sejarah disebutkan, sebelum berangkat ke Karbala, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Imam Husain alaihissalatu wassalam berpamitan kepada keluarganya, termasuk Ibnu Abbas, termasuk diantaranya adalah Ibnu Hamzah. Semua orang-orang besar ini tak mampu mengambil keputusan apapun, tak mampu untuk berbuat apapun. Orang besar ini kehilangan kebesarannya di hadapan Imamul Husain saat mau berangkat ke Karbala. Di antaranya Ibnu Abbas ada yang menyenasihatinya, ya Husain, janganlah engkau pergi ke Kufah, tinggallah engkau di Madinah. Ada yang menyarankan agar Imam Husain dan rombongannya tinggal di Makkatul Mukarramah karena di sana banyak pendukungnya. Ada yang menyarankan untuk meninggalkan Makkah maupun Madinah ke tempat lain untuk menyelamatkan dirinya. Di saat semua orang tak mampu untuk mengambil sikap, Sayyidah Zainab alaihissalatu wassalam mengambil sikap yang tegar, tetap, dan dia tidak ingin meninggalkan Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Dia berjalan bersama Imam Husain dan dia tahu persis resiko apa yang akan dihadapi, baik dalam perjalanan maupun dalam peperangan nanti di Karbala atau bahkan pasca Karbala. Sayyidah Zainab tahu persis tentang tantangan,
penderitaan, kesulitan lebih tahu daripada yang lain-lainnya. Oleh karena itu Sayyidah Zainab kemudian mengambil sikap untuk tetap bersama Imam Hussein, menemani bayi-bayi kecil untuk menyelamatkan mereka. Inilah peran yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab alaihissalatu wassalam. Dalam perang Karbala misalnya, di tengah perang Karbala, Sayyidah Zainab mengambil peran yang sangat luar biasa tepat pada waktunya. Sayyidah Zainab di dalam perang Karbala itu dia mengambil posisi, mengambil tugas, mengambil tanggung jawab yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau saja kita melihat Asia binti Muzahim, seorang wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari 4 orang yang sangat mulia, dan kisahnya dicantumkan, dicatat oleh Al-Quranul Karim. Dia adalah istri Fir'aun. Dia seorang wanita yang beriman dengan keilmuannya yang amat tinggi. Tapi ketika kemudian menghadapi tantangan dan kesulitan, penderitaan yang dilakukan oleh Fir'aun, Asia meminta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asia mengatakan, "Ya Rabb, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah." Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam sorga. Wa najjini min fir'auna wa amalih. Selamatkanlah aku dari kekejaman Fir'aun dan tindakan dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari perbuatan kejam orang-orang yang zalim. Asia yang dimuliakan oleh Allah dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, kisahnya dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Menghadapi Fir'aun, ia meminta dimatikan oleh Allah. Tak mampu untuk menghadapi kekejaman Fir'aun. Tapi berbeda dengan Sayyidah Zainab. Di tengah-tengah padang Karbala, di saat ia menyaksikan putranya Muhammad dan Aun dicincang oleh musuh di hadapan matanya. Ketika menyaksikan ponakan-keponakannya disembelih dalam keadaan kehausan dan berteriak meminta tolong. Di saat ia menyaksikan semua saudaranya Al-Imamul Hussein yang terkena tombak dadanya dan kemudian terjatuh, tiba-tiba seseorang datang dan menginjak dadanya, memenggal kepalanya, dan kemudian kepalanya diangkat di atas tombak. Sayyidah Zainab memposisikan dirinya sebagai wanita terbesar. Ketika kemudian ia menyaksikan setelah peperangan itu, kemah-kemah dibakar, anak-anak laki perempuan semua berlarian, dan Sayyidah Zainab telah mengambil posisi dan sikap yang cukup luar biasa, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Dan ketika mereka ditawan dan tangan Sayyidah Zainab dibrokol dengan rantai, ketika kemudian ingin meninggalkan Karbala, ia menghampiri tubuh saudaranya yang telah diinjak-injak oleh ratusan kaki kuda itu. Dia tidak pernah berucap kecuali menggambarkan akan kebesaran dan ketabahan pribadinya. Tidak seperti Asia, tapi Sayyidah Zainab berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna hadal qurban. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami ini. Itulah Sayyidah Zainab alaihissalatu wassalam. Dan ketika kemudian pasca perang Karbala, Sayyidah Zainab mampu membaca keadaan dan bagaimana dia harus bersikap. Sikap yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab membuat orang-orang yang kejam, membuat orang-orang yang zalim, membuat orang-orang yang telah memutarbalikkan agama menjadi terdiam karena sikap dan keberanian yang dimiliki oleh Sayyidah Zainab alaihissalatu wassalam. Mereka Bani Umayyah, Ubaidillah ibnu Ziyad, ketika Sayyidah Zainab dan rombongan didatangkan ke istana ibnu Ziyad, maka Sayyidah Zainab lah sebenarnya
yang mengcounter, mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Ibnu Ziyad. Dialah Sayyidah Zainab. Ketika berada di istananya Yazid, ketika si Yazid membanggakan dirinya dan meremehkan serta merendahkan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Zainab lah yang kemudian memberikan jawaban dengan sangat kuat yang kemudian mematahkan semua kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Itulah peran Sayyidah Zainab. Di pasar Kufah, ketika semua orang-orang Kufah berkumpul di pasar, mereka membicarakan tentang kejahatan, keburukan Imamul Husain alaihissalatu wassalam yang sengaja dilakukan oleh Bani Umayyah. Sayyidah Zainab pun berbicara di pasar itu. Ketika mereka berada di masjid, Sayyidah Zainab pun berbicara. Ia berperan penting. Di saat yang sama dia sebagai seorang, memposisikan sebagai seorang laki-laki yang mempertahankan imamnya, dan juga dia bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak yatim. Dialah Sayyidah Zainab alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu peran penting, dan itu yang menjadikan Sayyidah Zainab menjadi hebat, dikenal di dalam sejarah, adalah peranannya sebagai memperjelas, sebagai tabyin, sebagai klarifikasi, memposisikan. Tadi saya saksikan Ibu Endang mengatakan banyak di sana orang-orang yang berusaha untuk mengkaburkan tentang Imam Syiah. Dan itulah situasi yang kita hadapi. Banyak orang yang berbicara tentang Syiah tanpa pernah mereka memahami Syiah dengan benar. Tanpa memahami tentang rujukan-rujukan yang ada di dalam Syiah. Maka Sayyidah Zainab mampu memberikan pelajaran kepada kita, mampu menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya, mengambil peran seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab. Tapi kesimpulan yang ingin saya berikan adalah, pertama, pecinta Ahlul Bait Rasulullah yang ingin menunjukkan identitas dirinya sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa tugas ini? Seperti Sayyidah Zainab, dia harus tahu persis bahwa apa yang sekarang ada di dalam pundaknya adalah tanggung jawab, tugas taklif syar'i yang harus dilakukan. Kalau para ibu kita tidak melakukan seperti yang dilakukan Sayyidah Zainab, maka berarti kita tidak akan mampu untuk menjelaskan tentang Ahlul Bait Nabi yang sesungguhnya. Banyak media yang berusaha untuk mengkaburkan tentang Syiah. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk itu kalau bukan kita? Yang kedua, dia harus memahami, mengetahui setiap keadaan dan situasi, baik lokal, nasional maupun internasional. Tanpa itu maka kita tidak akan pernah berbuat apapun sama sekali. Tapi kalau kita mampu mengambil tugas, dan tugas yang kita lakukan itu adalah kita anggap sebagai taklif syar'i, maka kita harus mau tidak mau harus berbuat. Dan itu tanggung jawab ibu-ibu semua. Yang ketiga, setiap keputusan apapun dan setiap kebijakan apapun, baik itu keputusan dan kebijakan yang bersifat taktis maupun strategis, harus disesuaikan dengan keadaan, persis seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab. Mengambil sikap di waktu yang tepat dan tindakan yang sangat tepat. Disinilah kita dibutuhkan kepekaan. Disinilah kita dibutuhkan adanya jaringan untuk bisa memahami sesuatu yang sebenarnya terjadi. Untuk kemudian kita akan analisis, untuk kemudian kita akan mengambil kebijakan yang tepat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh para ibu atau majelis-majelis taklim yang ada. Yang terakhir, yaitu bahwa semua kebijakan harus kita lakukan, tapi satu hal seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab, yaitu i'timad kepada Allah, bersandar kepada Allah,
keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya harus benar-benar kuat. Keimanan kita kepada para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam harus benar-benar kuat. Tanpa pemahaman dan keimanan baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan ahlul baitnya, maka kita tidak akan pernah bisa berbuat apapun. Modal utama dalam sebuah gerakan yang kita lakukan ini adalah sandaran kita Allah, Rasulullah dan ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Apalagi tadi disebutkan bahwa dalam upaya untuk menyongsong kehadiran Sahibul Asri wal Zaman, mustahil kita akan bisa menyongsongnya, mustahil kita akan bisa mempersiapkan diri kalau kita tidak pernah mengenal apa itu Imam Mahdi, tugasnya apa, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Dari situ kita kemudian akan bisa mengambil bagian apa yang harus kita lakukan. Tentunya masing-masing kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dengan kemampuan yang berbeda-beda itulah kemudian kita akan mengambil sikap, kita sinergikan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Saya berharap yang benar-benar berwilayah kepada Allah, Rasul, Ahlul Bait untuk menyongsong dengan kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf apabila ada bahasa yang terlalu kasar atau mungkin kalimat yang tidak bisa dipahami. Maka kekurangan ini kami mohon maaf dan terakhir kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.